Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Baiklah, kita akan ke materi berikutnya ya di minggu ini. Kalau kemarin kita belajar tentang distribusi peluang gitu ya. Kemudian juga kita belajar tentang apa itu yang dinamakan peubah acak. Kemudian juga ada membahas sedikit ya tentang apa namanya peubah acak diskrit dan juga peubah acak kontinu. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang fungsi distribusi diskrit dan kontinu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu tentang distribusi peluang diskrit, kemudian macam-macamnya, apa yang termasuk dalam distribusi peluang diskrit, kemudian distribusi peluang kontinu, dan juga macam-macam distribusi peluang kontinu. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke peubah acak. Kita kemarin belajar tentang peubah acak, dibagi menjadi dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Peubah acak sendiri itu merupakan variabel random ya, nama lainnya adalah variabel random. Kalau peubah acak diskrit itu merupakan suatu variabel acak yang hanya berupa bilangan cacah gitu ya, dan sama banyaknya dengan bilangan bulat. Kemudian peubah acak kontinu itu adalah suatu variabel acak yang dapat menjalani setiap harga dalam suatu interval, tak terhingga banyaknya. Kemudian ada juga yang dinamakan distribusi peluang. Nah, distribusi peluang ini apa? Distribusi peluang ini adalah model matematik yang menghubungkan semua nilai pada variabel acak dengan peluang terjadinya nilai tersebut dalam ruang sampel. Distribusi peluang dapat direpresentasikan dalam bentuk fungsi, tabel, atau grafik gitu ya. Jadi dia bisa dituliskan dalam bentuk fungsi, dia juga bisa ditabelkan dan juga bisa digrafikkan. Nanti akan ada contoh-contohnya ya. Nah, ini perbedaan dari diskrit dan kontinu. Jadi kalau diskrit itu hasil dari seperti mencacah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti apa namanya biasanya kita sebut dengan binding gitu ya, binding. Jadi kita apa namanya misal dari skala 5 sampai 9 itu ada berapa distribusinya dan lain sebagainya. Ini merupakan distribusi diskrit. Kemudian ini ada juga yang dinamakan distribusi kontinu gitu ya. Kalau kontinu itu lebih smooth, jadi ini lebih apa namanya bentuk kurva gitu ya. Kalau ini seperti kurva normal. Kemudian biasanya kalau distribusi diskrit itu dinamakan probability mass function, di mana kita bisa menghitung, menjumlahkan, terus kemudian bisa mencari proporsinya di sini. Kemudian penulisan fungsi distribusinya itu adalah seperti ini ya. Px sama dengan x-nya itu kita tuliskan sebagai fx. Kemudian kalau continue disebut dengan probability density function. Bentuknya integrasi, kalau kita ingin mengetahui nilainya ya, kita integrasikan dengan fungsinya adalah seperti ini ya. Jadi integral fx dx, beda dengan yang diskrit. Nah, kita sekarang masuk ke dalam distribusi peluang diskrit. Ada berbagai macam distribusi peluang diskrit. Ini tapi yang saya jelaskan tidak semuanya ya. Jadi nanti teman-teman silakan nanti mencari yang distribusi Bernoulli, distribusi geometrik dan lain sebagainya. Karena memang banyak sekali macamnya dari distribusi peluang diskrit. Nah, sekarang yang akan saya terangkan adalah distribusi binomial dan distribusi Poisson. Jadi ini tulisannya Poisson gitu ya, tapi kita biasanya membacanya adalah Poisson. Nah, distribusi binomial merupakan distribusi dari misal dari suatu percobaan atau suatu pengamatan yang memberikan dua hasil yang mungkin gitu ya. Ya tidak gitu ya, benar salah dan lain sebagainya. Dengan peluangnya tetap. Nah, distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit dengan jumlah keberhasilan dalam n percobaan sukses atau gagal yang saling bebas gitu ya. Jadi ini bisa ya tidak, bisa benar salah, bisa sukses gagal gitu ya. Di mana setiap eksperimen itu mempunyai probabilitas P. Nah, variabel acak X disebut variabel acak binomial jika mewakili jumlah total keberhasilan dalam percobaan Bernoulli independent ya. Ciri-cirinya apa kalau binomial? Peluang kejadiannya itu tidak tergantung dari kejadian lain. Kemudian percobaannya itu kalau diulang-ulang ya, peluang suatu kejadian yang dimaksud adalah tetap atau konstan, katakanlah P.
Kemudian percobaan yang dilakukan hanya mempunyai dua hasil yang mungkin dan peluang suatu kejadian dimaksud tidak terlalu kecil, jadi bisa lebih dari 0,1 dengan N yang juga tidak terlalu besar gitu ya. N yang bisa jadi kurang dari sama dengan 50 atau jumlah kejadiannya itu kurang dari 50. Contohnya seperti ini, misal saya punya produk dari suatu mesin, ternyata 15%-nya adalah rusak. Nah, setiap produk akan cacat atau tidak. Jadi ini klasifikasinya adalah cacat atau tidak. Karena binomial tadi nilainya hanya ada dua ya. Bisa ya tidak, benar salah, sukses gagal. Kalau ini adalah cacat atau tidak gitu ya. Kemudian di mana peluang dari G itu adalah cacat ya, produk cacat, itu adalah setengah. Kita tuliskan P di sini ya, itu setengah. Kemudian kita harus mencari dulu peluang suksesnya gitu ya. Jadi peluang suksesnya itu adalah 1 min P, artinya 1 kurangi 0,5 menjadi 0,5. Bila mana pada suatu hari diambil 30 unit produk, berapa peluang dua rusak? Nah, ini merupakan salah satu contoh distribusi binomial. Bagaimana mengerjakannya? Maka kita harus klasifikasikan dulu ya. Ini apa? Ini adalah P gitu ya. Kemudian yang 30 unit itu adalah N. Kemudian yang dua rusak itu adalah R. Kita tuliskan ini ya, ini karena yang ditanyakan itu adalah peluang dua yang rusak. Rumusnya untuk distribusi binomial adalah seperti ini. Jadi Px sama dengan R itu adalah dari apa namanya? Saya lupa ini adalah kalau nggak salah permutasi atau kombinasi gitu ya. Saya mau nanti dicek kembali ya. NR ini terus kemudian P pangkat R 1 min P N min R gitu ya. Terus kemudian kita tuliskan N ini adalah jumlah kejadiannya, R ini adalah yang kita cari peluangnya. Kemudian P ini adalah 0,15 gitu ya. P-nya. Nah, P-nya dari mana? Dari sini. 15% itu adalah rusak gitu ya. 0,15 kuadrat kemudian 1 min 0,15 dipangkatkan 30 min 2. 30 ini dari N, R-nya itu adalah 2. Kemudian menjadi 30 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, terus kemudian 30 min 2 faktorial gitu ya. Terus kemudian dikalikan 0,15 kuadrat dikalikan lagi 0,85 pangkat 28. Maka hasilnya adalah 0,2067. Kesimpulannya adalah peluang dari suatu produk yang apa namanya dua rusaknya itu adalah 0,2067. Kemudian salah satu dari distribusi diskrit itu adalah distribusi Poisson. Nah, jika distribusi binomial itu bila mana N-nya itu sangat besar dan P-nya cukup kecil, maka hasil kali N dan P, yaitu N kali P, itu nilainya tetap. Karena N-nya besar, P-nya cukup kecil gitu ya. Maka kita bilang ini adalah mu. Mu itu adalah sama dengan N kali P. Pada keadaan demikian, distribusi binomial dapat didekati dengan distribusi Poisson. Yang sebaran peluangnya itu adalah P, X sama dengan R, di mana ini adalah sama dengan E pangkat min mu, kemudian mu pangkat R dibagi dengan R faktorial. Nah, contohnya di distribusi Poisson adalah seperti ini ya. Ilustrasinya jika dering telepon pada suatu switchboard di sebuah kantor. Itu kan tidak setiap detik ya biasanya ya. Terus kemudian tapi rentang waktunya banyak gitu ya, rentang waktunya banyak. Kemudian kejadian pengguna jalan memperhatikan papan iklan gitu ya. Ini juga distribusi Poisson karena memang banyak sekali pengguna jalan, terus kemudian berapa orang yang melihat atau memperhatikan papan iklan. Ciri distribusi Poisson adalah peluang suatu kejadiannya itu kecil ya, dengan N-nya itu lebih besar atau kejadiannya lebih besar. Distribusi Poisson terjadi dalam dua kemungkinan, pada kejadian binomial dengan N dan P, pada proses Poisson jika N itu adalah indefinite atau tidak terbatas. Contohnya adalah seperti ini ya. Ada buah kaleng yang dipasarkan rata-rata terdapat 2,5 partikel hama. Peluang paling sedikit 5 partikelnya itu berapa gitu ya. Jadi kita ditanyakan di sini peluang paling sedikit 5 partikel itu berapa. Maka kita gunakan distribusi Poisson. Jadi Px lebih dari 5, di mana 1 min Px sama dengan 4 dikurangi gitu ya. Px sama dengan 3 sampai dengan Px sama dengan 0.
Kita cari dengan rumus distribusi Poisson gitu ya. E pangkat min 2,5, terus kemudian 2,5 kali 4 dibagi 4 faktorial sampai seterusnya, sampai akhirnya didapatkan hasil seperti ini. 1 min 0,1336 sampai dengan 1 min 0,0820. Sehingga Px lebih dari 5 itu adalah 0,1085. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi peluang kontinu. Nah, jadi kalau distribusi peluang kontinu tadi berupa density gitu ya, densitas dibagi menjadi beberapa, yaitu distribusi normal, distribusi gamma, eksponensial, Whirlpool, uniform gitu ya. Tapi saya tidak menerangkan semua ya, karena kalau semua memang banyak sekali gitu ya. Sekarang kita masuk ke distribusi normal. Nah, distribusi normal itu apa itu ya? Distribusi normal itu adalah sebaran peluang kontinu yang paling penting dalam statistika. Grafiknya disebut dengan kurva normal, bentuknya seperti genta atau lonceng seperti itu ya. Di mana yang tengah ini adalah mu, kemudian ini adalah standar deviasi gitu ya. Jadi standar deviasinya itu kita hitung dari apa namanya, berapa, satu alfa, satu sigma, 2 sigma, 3 sigma, tergantung nanti ya kebutuhannya seperti apa itu ya. Terus kemudian standar deviasi ini adalah mulai dari nilai apa ini namanya, nilainya gitu ya, terus juga jaraknya dengan nilai tengahnya itu berapa. Parameter distribusi normal itu salah satu, ada beberapa gitu ya. Jadi yang pertama adalah min atau rata-rata, dilambangkan dengan mu, adalah pusat distribusi yang juga dikenal sebagai nilai rata-rata. Dalam distribusi normal, min adalah nilai di mana penyebaran data berpusat dan berada di puncak kurva. Kemudian adapun standar deviasi itu dilambangkan dengan sigma, yaitu mengukur penyebaran data dari min dan menunjukkan seberapa banyak data yang menyimpang dari min. Jika suatu data memiliki standar deviasi yang lebih kecil, berarti datanya mendekati nilai rata-rata dan bentuk kurvanya itu semakin sempit gitu ya. Jadi kalau semakin kecil standar deviasi, maka kurvanya semakin sempit. Semakin lebar, maka semakin melandai seperti itu ya. Aturan empiris untuk distribusi normal atau diketahui juga sebagai aturan 689599,7 adalah sebuah cara yang bermanfaat untuk memahami distribusi data dalam distribusi normal. Aturan ini dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas dan membuat prediksi berdasarkan karakteristik populasi. Aturan ini menyatakan bahwa sekitar 68% dari data termasuk dalam satu standar deviasi dari rata-rata. 95% itu termasuk dalam 2 standar deviasi dari rata-rata, kalau 99,7 itu termasuk dalam 3 standar deviasi dari rata-rata. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya aturan empiris distribusi normal, saya ambil dari RevOU ini ya, revou.co. Jadi kalau 68% ini merupakan sekitar 68% dari data termasuk dalam satu standar deviasi dari rata-rata. Kalau ini 95% ini adalah 2 standar deviasi. Kalau 99,7 itu dalam 3 standar deviasi dari rata-rata. Nah, misalnya terdapat populasi berdistribusi normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 10 gitu ya. Rata-ratanya di sini tengah-tengah ini adalah 100. Standar deviasinya 10 gitu ya. Proporsi nilai yang berada dalam rentang tertentu dapat diperkirakan menggunakan aturan empiris. Jadi sekitar 68% dari nilai akan jatuh pada 90 dan 110. Sekitar 95% dari nilai akan jatuh pada 80% sampai 80 ya sampai dengan 120. Kemudian sekitar 99,7% dari nilai akan jatuh pada 70 dan 130. Kemudian yang terakhir ini ada yang dinamakan distribusi normal baku, yaitu sebaran perubah acak normal dengan nilai tengahnya 0 dan simpangan bakunya 1, atau kita rumuskan sebagai Z ya. Jadi normal baku ini adalah Z. Itu adalah sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Distribusi ini dibentuk menggunakan Z-score. Kemudian kita dapat membandingkan suatu observasi di antara beberapa populasi menggunakan nilai Z-score tersebut. Kemudian menghitung nilai Z-score disebut juga dengan istilah standarisasi data. Jadi ini memang sangat berguna pada saat nanti kita mengolah data. Kadang-kadang data itu perlu
diubah dulu gitu ya, ditransformasi dulu menjadi normal baku, misal seperti itu. Nah, ini adalah distribusi peluang acak dan kontinu gitu ya. Terus kemudian di dalamnya itu ada distribusi diskrit, maksudnya ya, kalau acak distribusi diskrit dan kontinu. Di dalamnya itu ada bermacam-macam ya. Ini yang saya sharekan itu adalah binomial, kemudian Poisson, kemudian normal baku. Nah, nanti untuk yang lainnya silakan nanti dijadikan jadi tugas gitu ya. Silakan nanti dicari sendiri, saya jadikan tugas beserta nanti ada tugas yang lain. Silakan dicek di etol. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.